Halo semuanya, perkenalkan saya Vanessa Anggi Gultom dengan NIM 210710054. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikung Saleh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan aplikasi SPSS untuk mencari hasil dari data parametrik maupun data non-parametrik, di mana tugas ini ialah tugas akhir dari mata kuliah Statistika Matematika dengan dosen pengampu Ibu Hayatul Nufus SPD MPD. Langsung saja kita ke tutorialnya ya. Untuk langkah yang pertama, kita bisa buka aplikasi SPSS dan pada tampilan SPSS terdapat data view dan variable view. Untuk mengubah name var di data view, kita bisa ubah di variable view. Nah, kita bisa ubah untuk name yang pertama itu kita bisa ubah menjadi nilai, dan name yang kedua itu kita bisa ubah menjadi kelas. Lalu untuk desimalnya kita bisa ubah menjadi 0. Begitu juga dengan desimal kelas kita ubah jadi 0. Lalu pada values, untuk name kelas kita bisa add values. Untuk values yang pertama itu kita kasih label kelas eksperimen. Kita add. Untuk values yang kedua kita bisa buat labelnya itu kelas kontrol. Kita add, di mana gunanya ini ialah menjadi pembeda dari data kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Kita bisa oke. Lalu kita beralih ke data view. Nah, di sini kita bisa masukkan data pada name nilai, dan untuk data di sini saya sudah menuliskannya di Excel, yaitu nilai post-test dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Di sini kita bisa copy data tersebut. Kita Ctrl C, lalu kita ke nilai, kita bisa paste, lalu kita ke kelas kontrolnya bisa kita copy. Ctrl C, lalu kita masukkan pada bagian nilai, kita paste. Lalu untuk pembeda kelasnya kita bisa buat satu untuk kelas eksperimen. Kita Ctrl C, lalu kita buat ke kelas. Kita Ctrl V, lalu kita bisa buat pembeda kelas untuk kelas kontrol. Kita bisa copy juga. Lalu kita masukkan ke pembeda kelas untuk kelas kontrol. Nah, di sini saya memiliki data berjumlah 44 data. Untuk yang pertama, di sini saya akan melakukan uji parametrik. Yang pertama kita bisa klik analyze, kita bisa klik descriptive statistik, kita bisa explore, dan untuk dependent listnya ini kita masukkan nilai. Lalu untuk faktor listnya ini kita masukkan kelas. Lalu pada bagian plots, di sini kita bisa pilih. Di sini saya akan menguji uji normalitas maupun uji homogenitas. Di sini kita klik yang normality plots dan power estimation. Lalu kita continue, lalu kita oke. Nah, di sini akan keluar hasil dari uji normalitas maupun uji homogenitas, di mana signifikan dari uji normalitas untuk kelas eksperimen ialah 0,84 dan kelas kontrol 0,597. Untuk uji homogenitasnya ada signifikan
signifikannya ada 0,727, 0,770, dan 0,763. Lalu kita bisa uji T, di mana kita bisa klik analyze, lalu kita pilih compare means, lalu kita pilih independent sample t-test. Nah, untuk tes variabelnya kita masukkan nilai, dan untuk kelas ini kita masukkan ke grup variabel, bisa kita define groups, lalu grup 1 itu kita tulis 1, dan grup 2 itu kita tulis 2, lalu kita continue, lalu kita OK. Nah, di sini akan keluar hasil uji T. Nah, di sini bisa kita lihat di mana hasil uji T itu signifikannya ialah 0,727. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencari hasil dari data non parametrik. Di sini kita bisa langsung ke file, lalu ke new, lalu kita ke data. Nah, di sini kita udah terdapat tampilan baru. Lalu seperti yang tadi, kita bisa ubah name-nya itu pada variabel view. Untuk name yang pertama kita bisa tulis nilai, untuk name yang kedua kita bisa tulis kelas, dan desimalnya kita ubah ke 0, dan pada bagian values juga kita ubah untuk beda kelasnya. Values pertama, lalu labelnya itu kita kasih kelas eksperimen, kita add, lalu values yang kedua kita buat kelas kontrol, kita add, lalu kita OK, lalu kita bisa beralih ke data view. Nah, di sini kita bisa memasukkan nilai, di mana saya sudah memiliki nilai juga, yaitu nilai dari post test kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Di sini kita bisa copy nilai tersebut, kita Ctrl C, lalu kita masukkan ke bagian nilai. Kita bisa masukkan juga nilai untuk kelas kontrol.
Lalu di sini kita checklist yang Man with Me Who. Kita oke. Nah, di sini terdapat hasil dari nilai